warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mibtahi babil yasar ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, hingga malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di tempat, di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah dan rahmat untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada manusia yang sempurna, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para alimul ulama, para asatidzah, para hujjaj hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Al-Mukarram Muhtaram Kandar Ustaz Sayyadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat panjang umur hingga dapat membimbing kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Muhtaram Akhifillah Ustaz Mustaqim Rais SPDI pun sama kita doakan mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Amanda Ustaz Zen pun sama kita doakan selalu dalam keadaan sehat afiat. Mukarram Muhtaram Ustaz Nasir dan juga Bapak Abdul Muthalib selaku Ketua Wahdi Gasebu pimpinan pusat. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Abdul Muthalib juga senantiasa istiqomah, sabar dan ikhlas untuk melayani dan bagaimana berkhidmat untuk umat. Dan segenap para orang tua jamaah sekalian, wabil khusus keluarga sahibul haul, yakni keluarga almarhum Bapak Sunardi bin Kong Haji Nasan, tanpa terkecuali semua keturunan dan anak-anaknya, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah keturunan yang salihin dan salihah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah malam hadiah untuk almarhum Bapak Sunardi yang digagas oleh anak dan keluarganya, yang malam hari ini mengikuti daripada apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Zannya, hadayal ahya'i lil amwat ad-du'a'u wal istighfar. Hadiah untuk orang hidup kepada orang yang mati adalah ad-du'a wal istighfar. Yang pertama doa, yang kedua lapar, tapi susah amat nyebutnya. Yang pertama doa, yang kedua kurang kuat. Doa, yang kedua ngapa-ngapa baringannya makan kacang, jawab aja. Aci, ngapa-ngapa. Jadi kalau orang Pak lagi tenggelam, kalau orang sedang tenggelam, dia tidak butuhkan makanan. Orang tenggelam tidak butuh uang. Orang tenggelam tidak butuh harta, tidak butuh mobil, tidak butuh motor. Orang sedang tenggelam terbawa arus, yang dia butuhin apa? Hah? Iya, nolong, emang juga nolong. Itu kan orang lagi tenggelam, dia mau kelap, kan ditolong. Inilah orang lagi kelap, kita kata gini, lu coklat mau? Kira-kira tuh orang nyaut apa enggak? Nyaut, tapi baru sesumpah sambil geledek lo. Sudah tahu lagi kelap apa jadi kata. Orang yang sedang tenggelam terbawa arus, yang dia butuhkan pertolongan. Apa pertolongan orang yang akan tenggelam? Hah? Ban mobil. Cek. Pelampung. Bagaimana agar orang ini tidak tenggelam, tidak terbawa arus? Peralatan yang mencegah orang tenggelam terbawa arus itu yang dia butuhkan. Harta nggak
Jabatan, bodoh amat. Perempuan, bentar asal udah kagak gelap baru naik. Artinya apa? Nggak ada yang dibutuhin orang yang tenggelam terkecuali pertolongan kalgorikil mutagawid, seperti orang yang di tengah lautan dia dalam keadaan tenggelam. Lalu apa korelasi dan hubungan yang sampaikan? Orang yang sedang tenggelam seperti halnya orang yang di dalam kubur, dia butuh pertolongan keluarga, sahabat, dan anak keturunannya. Apa? Doa dan istighfar. Ini malam kita doain nih Pak Sunardin, girang di kuburan, gembira di kuburan. Kata Rasulullah, inna amalna tu'radu ala aqaribikum wa asyairakum min al-amwat, fa in kana khairan istabshiru bih. Ini Bang Nadine lagi enak nih, dia lihat teman-temannya datang. Wah, lihat saudaranya, teh, lo datang juga teh. Ditanya dengan teh, lo kapan nyusul? Kata teh belakangan bodik. Ini nyampe. Seandainya tidak ada hubungan, sering saya sampaikan di mana tempat. Seandainya orang mati tidak ada hubungan yang hidup, udahlah nggak usah pakai sholat itu takbir ketiga keempat dalam pelaksanaan sholat jenazah. Cukup sudah, tidak lagi pakai Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, nggak penting sudah. Kenapa? Nggak sampai. Tapi tidak demikian. Orang hidup butuh dengan orang yang mati, orang mati butuh dengan yang hidup. Saya tanya nih secara materi aja, orang hidup butuh nggak orang mati? Jawabnya kompak. Orang hidup butuh nggak orang mati? Biar kompak, butuh nggak? Butuh. Coba tukang gali kuburan nggak ada yang mati. Sambil mau digali, yang mandiin jenazah, tukang kapan, ini secara materi butuh. Begitu juga dengan doa dan istighfar pasti butuh. Malam hari ini hadayat ahya'il amwat ad-du'a wal istighfar. Doa hadiah dari orang hidup kepada orang yang mati adalah membacakan doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sama, ini haul adalah bentuk haul itu temu tahun, Pak. Kalau bahasa kita hud. Jadi kenapa sih ada haul? Yang pertama, berangkat dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Udkuru mahasina mautakum wa kufu an masawi'ihim. Sebutkan kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa kufu an masawi'ihim. Cukup tutup sudah keburukan orang yang meninggal dunia di antara kalian. Sekarang kita nih, kalau lagi gede sama orang, kira-kira orang mati, yang kita sering sebutin kebaikannya apa keburukannya? Keburukan. Ini kurang kenceng nih. Kita gedek banget sama orang nih, gedek banget. Mati tuh orang, kira-kira yang kita sebutin kebaikannya apa keburukannya? Keburukannya. Mulai sekarang belajar tutup keburukan orang lain. Kenapa? Lah kita masih hidup aja, Pak. Kita ngomongin orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, sama halnya kita makan daging saudara kita sendiri. Itu masih hidup. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Mau minta maaf kemana kita? Ini pentingnya kita dalam rangka haul ini adalah apa? Menyebutkan kebaikan almarhum. Wah, biasanya kan yang dihaulin orang-orang besar, alim ulama, tokoh masyarakat. Lah bapak saya mah apaan? Kalau anak sudah bicara begini, berarti dia tidak mengidolakan dan menjadikan orang tuanya sebagai pahlawan. Nggak usah ngomong pahlawan yang besar, Pak. Bang Nardi ini adalah pahlawan buat istrinya. Pak Nardi, Bang Nardi almarhum pahlawan buat anak-anaknya. Bapak kita, ibu kita, semua yang hadir di sini pahlawan buat keluarga kita. Kenapa? Sekarang kita jujur, Pak. Orang tua kita ini nggak pernah perhitungan sama anak. Betul? Tapi kita ini dari mulai brojol dibiayain sama bapak kita. Sunat, bapak kita bermodal. Kawin, bermodal. Ngawinin, rumah bapak lagi aja. Nyunatin anak, rumah bapak lagi aja. Tapi giliran bapak, emak datang ke rumah kita, lu punya duit, ya udah habis. Orang tua kita dulu nggak pernah, saat kita sedang sakit, orang tua nggak punya uang, berani dia relakan, dia gadaikan harga dirinya kepada orang lain, kepada tetangga. Dia ngomong, punya duit nggak sih? Saya minjem dah, anak saya lagi sakit.
Pernahkah kita sampai berkorban sedemikian rupa untuk orang tua kita? Lalu kapan akan kita ganti kebaikan orang tua kita? Ini kita haul malam hari ini keluar uang 10 juta, 20 juta, belum cukup untuk menebus kebaikan orang tua kita. Kenapa? Saking tingginya. Anak bisa naik derajat karena orang tua, tapi juga anak bisa hancur karena menghancurkan derajat orang tua. Bagaimana Uwais Al-Qarni? Seorang gembala kambing, tidak pernah kumpul bersama Rasulullah, tidak pernah jalan bersama para sahabat, tapi yang di luar dugaan Rasulullah sampai pesan, ya Umar ya Ali, kau cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Sina Umar, Sina Ali bingung, kenapa Rasulullah sampai nyuruh saya minta didoakan kepada orang ini. Dicari ketemu, ketemunya ini Uwais Al-Qarni pakaiannya kotor, compang-camping, sedang memegang kayu, menggembalakan kambing. Khalifah Umar, Imam Ali bingung. Ini Rasulullah nyuruh kita ini secara singkat nyari orang minta doa yang potongannya kayak begini. Apa enggak salah? Tapi ini sami'na wa ata'na. Perintah Rasul saya dengar ya saya taatin. Sampai begitu kelar dia tanya cuma dikasih ciri tanda. Lihat tapak tangannya, kalau tapak tangannya ada bulatan putih, itu Uwais. Dilihat benar, ternyata dulu Uwais ini punya penyakit belang. Tapi ketika didoakan oleh ibunya, penyakitnya hilang, cuma tinggal di telapak tangan yang itu dicirikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kemuliaan Uwais Al-Qarni ini? Bayangin Pak, sekelas Sayyidina Umar, Imam Ali minta doa sama yang namanya Uwais. Potongannya compang-camping, nggak kelihatan dia orang soleh. Ini yang disebut dengan banyak orang-orang soleh tapi dia tutup kesolehannya karena dia tidak mau dianggap dekat kepada Allah. Compang-camping, ceprik dah. Tapi kan mentang-mentang ada cerita begini, ngeliat orang tengah jalan compang-camping yang sauk aja. Wah, wali nih. Iya, warga liar. Rupa-rupanya sampai satu saat selesai ketemu, salaman. Selidik punya selidik, ternyata Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Bayangin, sampai dibilang orang gila, Uwais beli anak sapi, digendong naik ke gunung baru pagi. Kira-kira dari pagi jam naik habis subuh naik ke atas turun lagi. Terus sampai orang sekeliling rumahnya bilang, orang kalau gila begitu tuh. Bayi yang namanya anak sapi dia naik ke atas turun lagi, naik lagi, bertahun-tahun Pak dikerjain tuh Uwais. Ternyata orang baru tahu Uwais Al-Qarni ini sedang membentuk daging dan ototnya. Begitu nih sampai udah gede selesai, lalu apa yang dilakukan oleh Uwais? Badannya sudah kekar, otot-ototnya sudah berisi, tulang belulangnya sudah mantap. Apa yang dilakukan oleh Uwais? Ternyata Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, lalu balik ke Madinah. Jarak Mekah, Madinah, Jakarta, Surabaya, bolak-balik Uwais Al-Qarni tidak pernah mengeluh. Pantang buat Uwais, satu butir kurma masuk ke kerongkongan sebelum ibunya teriak, "Nak, ibu lapar." Pantang buat Uwais satu tetes air masuk ke dalam kerongkongan mulutnya sebelum ibunya teriak, "Nak, ibu haus." Kita tanah dikasih sama orang tua, sekolah dikasih, tapi kita nih orang tua kita masih hidup, lupa kita sama ibu kita. Nikmat kita makan di restoran, nikmat kita beli makanan, kita upload di status WA. Orang tua kita saat itu bagaimana nggak sakit kalau melihat anaknya makan nikmat, ibunya masih makan dengan hal-hal yang kurang melezatkan. Dia angkat derajatnya, tapi sebaliknya Alqamah, orang alim, ahli ibadah, matinya susah karena sebab dia durhaka kepada orang tuanya. Udah mau mati nih, singkat aja dah. Udah mau mati nih Alqamah, cengap kagak mati-mati juga. Udah bingung, Sayyidina Bilal nuntun kagak bisa, Imam Ali nuntun kagak kelar juga. Akhirnya Rasulullah tanya, masih ada bapaknya? Bapaknya udah mut, udah meninggal ya Rasul. Ibunya masih ada. Ibunya panggil ibunya. Bu, itu anak ibu. Betul ya Rasulullah. Itu mau mati, biarin. Itu hidup kagak mati agak, biarin ya Rasul. Oke lah kalau begitu, kata Rasulullah. Bilal, lebih baik ya Rasul. Ali, lebih baik.
Cari kayu bakar, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Udah kumpulin. Begitu kumpul, ibunya nanya, ya Rasulullah, ini untuk apa kayu bakar? Ini kayu bakar bertumpuk-tumpuk seperti ini akan aku bakar. Ketika api sudah menyala, maka aku lemparkan Alqamah ke dalam kobaran api. Kenapa Alqamah dilemparkan ya Rasul? Ketimbang Alqamah hidup pun tidak, mati pun tidak, lebih baik aku lemparkan ke kobaran api, biar Alqamah cepat mati. Kata orang kampung Bojong, sekering-keringnya jahe. Sesakit-sakitnya emak nggak tega juga anaknya dilemparin, dicemplungin. Akhirnya cerita, ya Rasulullah, dulu saya cinta betul kepada Alqamah. Saya ingat betul ya Rasulullah, saat saya mengandung Alqamah, ayahnya telah meninggal. Lamalah saya membawa dia dalam kandungan. Lahir perjuangan antara hidup dan mati ya Rasul. Saya besarkan dia dengan cinta dan kasih sayang. Aku rela lapar, yang penting Alqamah makan. Aku rela menjaga Alqamah tidak tidur hanya untuk ketenangan. Bagaimana nyenyak tidurnya Alqamah. Sampai dia sudah besar ya Rasulullah, dia kerja. Alqamah itu gak bakal makan pulang dari tempat kerja sebelum makanan itu dikasih saya ya Rasul. Alqamah itu gak bakal mau dipanggil orang lain, dipenuhi panggilannya kecuali memenuhi panggilan aku. Wallahi wa rasuli, demi Allah dan engkau Rasulnya, aku sakit hati ya Rasulullah. Kenapa kau sakit hati? Begitu Alqamah sudah berkeluarga, aku diberikan makan sisa dari istrinya. Aku diberikan uang sisa dari istrinya. Aku akan memanggil, akan dia penuhi panggilan istrinya ketimbang aku memenuhi panggilannya. Wallahi wa rasuli, demi Allah dan Rasulnya, aku sakit hati karena perbuatan Alqamah yang sudah membuat hatiku ini tercabik-cabik. Bayangin. Jadi baik-baik nih, kalau punya bini bisa masuk neraka gara-gara bini nih. Ini baik-baik nih. Ini kan ada potongan laki takut sama bini nih. Nggak kelihatan mukanya nih. Sebenarnya mah kita bukan takut. Apa yang saya maksud? Ini cerita Pak. Ini cerita bini surga di tangannya laki. Ini laki surganya di tangan emaknya. Dia macam-macam. Bukan berarti terus kita kasar sama bini kita, bukan. Tapi beri pengertian. Karena bagaimanapun juga orang tua kita nih, jangan kata pintu surga, bau surga gak kebagian kalau mak kita udah gak itu. Nah makanya hal ini mengingatkan perjuangan seseorang ada baiknya. Karena tidak semua orang harus cinta kepada orang, dan orang tidak mesti harus cinta. Ini yang ada di sini nih. Ada yang ada di sini. Ini ada yang bilang satu dengan lain cinta. Ada yang tatapannya satu sama lain bukan tatapan cinta. Ada tatapannya tatapan hasud. Ada tatapan dengki. Tidak semua orang kita ngomong mudah-mudahan orang suka sama saya. Malu sama Rasulullah. Rasulullah sebegitu yang punya pintu surga masih dibenci sampai hari ini. Kalau orang kita berbuat kebaikan, apapun kebaikan kita, jangan pernah putus. Contoh, ini ngadain begini, orang-orang iseng, apa itu ngabisin banda, tutup lu, bantuin kakak, congoran lu, udah selesai gitu. Kan ada begitu. Ini kadang-kadang ngelarang, iya, gegaras makanannya mau. Paling dulu lagi, ada biasa kita kagak, ya. Ini baik-baik nih potongan kayak begini. Maka jaga. Sebab apa? Kebaikan yang kita lakukan ini satu tanda almarhum. Kemarin baru nanya. Saya begitu disebutin, awalnya bukan di sini, siapa Mansur Bodong nyebutnya bukan di sini nih. Saya malah nggak tahu. Begitu disebutin, emang halu siapa? Kalau di pos lu nyebutnya kadang-kadang ada nyebut nama Bang Gadi. Pas itu selesai, itu kebayang Pak. Oh ya Allah. Lagi jalan nih, kalau mau kantor pos lu ketemu di jalanan, dari ngelambai kan kalau almarhum tuh. Artinya apa? Kebayang Pak. Jadi kalau berbuat kebaikan itu jangan soal duit bagi orang, enggak. Muka resep aja orang bakal bayang. Gitu mati nih, siapa yang meninggal? Siapa? Ya Allah tuh orang mana mukanya ajar banget. Tapi orang sembahyang rajin, jidat sampai pada belah. Nah, ini orang kagak umpamanya mati kesebut. Siapa yang meninggal? Sebulan. Wah, ini mukanya asem kayak cuka. Kagak enak. Orang Pak ngelihat doang nih ngelihat. Makanya Rasulullah SAW bilang, yang namanya kebaikan itu termasuk bisa kesebut kebaikan ini. Saya ingat almarhum itu, kalau almarhum kan ngomongnya emang jarang. Seingat saya. Tapi kalau ketemu di jalanan, ajarnya luar biasa. Mau saya ngelihat kek, mau kagak kek, pasti dipanggil. Dan ini adalah kebaikan. Kenapa? Kebaikan itu Pak, yang tadi sebutkan, bukan dia rajin sembahyang, enggak. Udah kewajiban itu mah.
Malah kalau kita ibadah, terus ibadah, rajin banget, terus kita keluar bahasa, wah ini tetangga gue nggak pernah ngaji, kalau mati masuk neraka, dia duluan Pak masuk neraka. Ada nggak orang Muslim begitu? Udah biasa aja lah. Mana udah ngancam kalian. Jadi udah buat kita yang rajin ibadah, kita doa, ya Allah si fulan belum kuat ibadah, kasih hidayah buat rajin ibadah. Ya Allah si fulan masih maksiat, kasih. Bahkan dulu nih di penghujung ada wali. Kita ini kan tertipu Pak, sama pandangan kita tertipu. Asal pakai songkok haji, sorban rada kenceng, gue pun orang alim nih, ya kan? Orang saya pernah ngajak Iwan Patok, tahu Iwan Patok kan? Iwan Patok tahu? Yang udah tahu Iwan Patok udah tuh. Saya ceramah di Cikarang, saya tanya, Wan, baju lagi mengaji umroh ada? Wah ada mengaji, pakai. Songkok putih ada, pakai. Sorban pakai. Jangan lupa sifat rada tebelin. Udah duduk di depan dia. Begitu duduk depan sampai di Cikarang, panitia buka pintu. Begitu pintu dibuka, ayo Kiai, saya bilang yang ceramah di depan, si Patok. Dibuka pintu, digandeng si Patok, ayo Kiai, sampai kakinya nih, begitu tuh, nyeret. Bukan saya, izin ayo Kiai jangan pura-pura, bukan saya. Sampai gini hari trauma Patok saya ajak ceramah nggak pernah mau. Kenapa? Karena ini kalau potongan badan model kayak begini nampak gampang. Hati pan yang rada susah mah. Nah makanya orang kalau tawanya bareng sama hati enak. Tapi kalau tawa cuma pura-pura, ada bahaya ada tandanya. Kan ada orang tawa kalau macam begini nih. Gimana? Orang udah begini nih. Udah mulutnya sama hatinya udah kusut nih. Tapi kalau begitu orang lagi salam, nah mau kemana? Enak tuh, emang bener-bener dari hati. Ada pak orang salaman tunggang-tonggeng, hatinya mendengki. Ya Allah, salaman tunduk, begitu kelar ngomong, lu orang hormat, agak enak depan biji matanya. Ini juga munafik nih baik-baik. Jadi jangan sampai ini di majlis-majlis begini Pak, ini jadi majlis untuk mencuci hati kita. Kenapa? Makin lama baju nggak dicuci, makin banyak kotoran yang menempel. Semakin banyak menempel kotoran di baju, makin sulit dihilangkan. Begitu juga kolbu, sering-seringin kumpul di tempat ini. Kenapa? Karena hati kita banyak kotorannya. Lama dicuci, makin susah hilangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.